A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin tahirin, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua bisa hadir dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin jilid ke-27 tentang menjunjung kehormatan kaum muslimin. Menjunjung kehormatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah inda rabbih. Barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Al-Hajj ayat 30. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Waqfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang ia membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi teman-teman, ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa kita wajib untuk menjunjung kehormatan kaum muslimin ya, menjaga hartanya, menjaga martabatnya, apalagi saling mendengki, saling bermusuhan itu nggak boleh ya, apalagi di sini saling membunuh. Jadi sebagai sesama muslim itu kita bersaudara, itu harus rukun, akur ya, semuanya harus berjalan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup ini menjadi kompak, menjadi bahagia ya. Bukannya bukan secara muslim saja, semua manusia ya, kita harus berbuat adil, berbuat baik. Kemudian kita harus menjaga perbuatan buruk kita kepada saudara kita. Jadi kita tahan ya. Kita harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang lurus, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaklah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kita harus tawadu ya, merendah diri ya, atau memiliki sifat tawadu, merendah hati, merendah diri ya, kita untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi kalau misalnya kita mengagungkan syiar-syiar Allah, kemudian melayani tamu, itu sebetulnya contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebetulnya timbul dari suatu ketakwaan dalam diri kita. Kemudian hadis 224 Allah Subhanahu wa taala, hadis 224, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanin yashuddu ba'duhu ba'don wa syabaka baina asabihi. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan sebagian yang lain. Rasulullah menyampaikannya seraya menyusupkan jari-jari satu tangan beliau ke jari-jari tangan lainnya. Subhanallah. Jadi seorang mukmin ini harus kompak ya teman-teman, ibaratnya seperti sebuah bangunan kata Rasulullah, saling menguatkan. Jadi Islam itu, kaum muslimin ini harus saling menguatkan di antara sesama umat muslim. Jadi supaya kompak itu, supaya kuat. Jadi kita harus kompak. Kalau misalnya ada saudara muslim kita tersakiti, terzolimi, kita harus merasakan ya, ikut membantunya, kemudian ikut membelanya semuanya. Seperti Palestina ya, itu saudara kita kaum muslimin yang lagi tertindas, kita wajib untuk membantunya. Jadi alhamdulillah negara kita sudah memberikan bantuan terus ya, terus aja kita bantu terus orang-orang yang terzolimi ya. Insya Allah kita bakal bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ya. Itu suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Sehingga kata Rasulullah, muslim itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Jadi tidak ada yang boleh yang lemah ya. Kalau ada yang lemah kita bantu. Kemudian kalau ada yang tertindas kita bela ya. Itu harusnya sebagai
jiwa kaum muslimin seperti itu. Seperti bangunan yang saling menguatkan. Anjuran agar sama muslim saling membantu karena mereka ibarat suatu bangunan. Nah, kalau ada muslim atau saudara kita yang lagi kesulitan, kita saling membantu ya, saling menguatkan supaya hidup ini kita kompak. Ibaratnya sebuah bangunan tidak akan bermanfaat jika komponen-komponen yang ada padanya tidak saling memperkuat. Jadi bangunan ini kalau misalnya atap dengan pondasi tidak kompak, ini juga tidak akan saling memperkuat ya masing-masing. Jadi kalau misal seperti bangunan semuanya dicor, kemudian ada atapnya, ada pondasinya, ada tiangnya, ada temboknya saling menguatkan sehingga kuat bangunan itu ya. Kalau misalnya tidak saling menguatkan, nah ini juga komponennya akan runtuh. Seorang mukmin harus bekerja sama dengan mukmin yang lain. Nah, ini artinya harus kompak, harus saling membantu, harus saling kerjasama, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau tidak, mereka hanya akan menuaikan kehancuran. Jadi harus kompak, antara dunia juga harus kompak, kemudian amalan akhirat juga harus kompak. Makanya amal akhirat itu kalau kita lakukan sendiri itu pahalanya satu, teman-teman. Tapi kalau kita lakukan berjamaah, apalagi sholat berjamaah, itu pahalanya 27. Nah, seperti hablum minanas juga, hubungan manusia dengan manusia itu kita harus saling membantu, harus saling kerjasama supaya pekerjaan yang sulit, yang susah kita kerjakan itu akan mudah kita kerjakan gitu. Seperti kita mengadakan perayaan Maulid Nabi, kita berjamaah, kemudian kita bergotong royong sehingga acara Maulid Nabi menyambut hari kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW berjalan dengan baik. Ada pengajiannya, ada dakwahnya, ada ceramahnya, ada ulamanya, ada sambutannya, ada ketua panitianya, ada bendaharanya dan lain sebagainya. Terutama ada donaturnya para masyarakat, sehingga acara itu menjadi pengajian yang sangat istimewa ya teman-teman, yang bagus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk memberikan semangat sehingga kita ibadahnya itu lebih khusyuk, lebih rajin lagi teman-teman. Hadis 225, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffi ayyusiba ahadam minal muslimina minha bi syai'in." Abu Musa berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lewati masjid atau pasar kami dengan membawa anak panah, maka peganglah ujungnya. Jangan sampai mata anak panah itu mengenai seorang muslim. Rasulullah SAW benar-benar yang kepada umatnya. Rasulullah SAW benar-benar sayang kepada umatnya. Beliau sangat memperhatikan keselamatan mereka. Islam mengatur tata cara membawa senjata. Membawa senjata hanya untuk menakut-nakuti orang lain tidak dibenarkan. Jadi ketika membawa senjata pun ujung panahnya harus disembunyikan ya teman-teman, supaya tidak melukai kaum muslimin. Kita harus menjaga hak-hak kaum muslimin. Hadis 3226, wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi ijastaka minhu udun tada'a lahu sa'iru jasadihi bisyahari wal humma. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta, belas kasih, dan rasa simpati ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur, akan merasa sakit dan demam. Jadi kaum muslimin ini ketika muslim yang lain merasa tersakiti, kita pun merasa empati, harus merasa tersakiti, sehingga kita mau membantu ya supaya tidak ada kesusahan. Kemudian hadis 4227, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahul aqra'u nuhabis. Faqala al-aqra' inna li asyaratan minal waladi ma qabaltu minhum ahadan. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali. Saat itu ada Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra berkata, saya mempunyai 10 anak. Saya tidak pernah mencium satu pun antara mereka. Rasulullah memandangnya lalu bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jadi seorang anak itu
harus dicium ya teman-teman, harus dicium, harus disayangi ya. Di sini ada sahabat Nabi namanya Al-Aqra. Beliau belum pernah mencium anaknya. Jadi kita harus memberikan kasih sayang kata Rasulullah kepada anak kita ya, menyayanginya maka dia tidak akan iya, maka dia akan sayang kepada kita juga ya. Inilah anak Muzaki. Iya, ntar ya kita jajan ya. Ntar sini. Sini. Iya. Iya, ntar. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Adalah orang yang tidak berbuat baik kepada orang lain maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Mencium anak karena rasa kasih dan sayang sangat dianjurkan oleh Islam. Jadi sangat dianjurkan yang mencium anak seperti ini. Ya, apa sih? Ya itu, iya, tali. Ya demikian teman-teman ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Ini udah jauh nih. Udah 27 jilidnya ya. Jadi teman-teman ketika kita aktivitas ataupun apapun yang kita lakukan, akhirat jangan ditinggalkan ya. Jadi supaya seimbang, sebab hidup ini nggak selamanya kita hidup di alam dunia. Ada berhentinya, kemudian ada pensiunnya. Jadi kita harus terus berdakwah, meningkatkan kualitas diri, kemudian kita berdakwah gitu. Jadi mengkaji jangan sampai berhenti atau jangan sampai putus. Demikian teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana coba jajan? Ayo jajan. Oh, beli jajan. Apa jajan? Jajan apa? Jajan apa, Ceng? Ayo.